Lanjut ke yang berikutnya, yaitu untuk menentukan GGL induksi akibat perubahan sudut. Nah, aplikasi ini itu contohnya adalah pada generator atau genset, dimana pada generator itu ada dua buah magnet, ini kutub utara, ini kutub selatan. Kemudian antara dua magnet ini ada kumparan yang selalu berputar. Nah, ketika di sini ada kumparan kan berarti ada garis-garis medan magnet yang arahnya dari kutub utara menuju ke kutub selatan yang menembus kumparan ini kan. Nah, karena kumparannya dia selalu berputar, maka jumlah garis medan magnet yang menembus kumparan ini itu akan selalu berubah-ubah gitu. Nah, misalnya gini, ketika posisinya seperti ini, ya kan, bisa aja nggak ada yang menembus kumparan ini, tapi ketika dia muter maka akan ada kumparan yang akan ada medan magnet yang menembus kumparan ini, dan begitu seterusnya. Dia akan selalu berubah-ubah. Kenapa? Karena kumparannya dia selalu berputar. Nah, kita ingat lagi untuk persamaan dari hukum Faraday, E sama dengan min N d flux dt, di mana flux itu kan sama dengan BA dikali cos theta, ya kan? Atau BA dikali cos omega T. Jadi tetanya boleh kita ganti jadi omega T. Ingat lagi persamaan theta pada gerak melingkar gitu. Sehingga E sama dengan min N D dt dari BA cos omega T. Jadi BA cos omega T-nya ini kita turunkan. Turunan dari BA cos omega T kalau diturunkan terhadap T, jadinya gimana nih? B sama A ini kan nggak ada T-nya, jadi ini kita anggap konstanta, boleh kita keluarkan. Jadi E sama dengan min N dikali B dikali A, kemudian cos omega T kalau diturunkan, turunan cos itu kan min sin, terus cos omega T ini kalau diturunkan berarti jadinya min omega sin omega T, ya kan? Omeganya kita keluarkan dulu, jadi dikali min omega sin omega T, atau E-nya jadinya N dikali B kali A omega sin omega T, atau biar lebih mudah kita tuliskan jadi E sama dengan B A omega N sin omega T bakwan, ya enggak? Ya kan? Oke, nah gitu. Nah, untuk besar GGL induksi maksimumnya ini kan jadi selalu berubah-ubah. Tapi untuk mencari GGL induksi maksimumnya gimana? Nah, nilai sin itu kan nilai maksimumnya sama dengan 1. Jadi GGL induksi maksimumnya akan bernilai maksimum apabila nilai sinnya sama dengan 1, sehingga E max-nya itu sama dengan BA omega N gitu. Di mana E itu merupakan GGL induksi, B merupakan medan magnet, A merupakan luas permukaan atau luas penampang dari kumparan, kemudian omeganya merupakan kecepatan sudut, dan N-nya merupakan jumlah lilitan pada kumparan gitu. Oke, biar lebih jelas yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Seseorang bekerja mereparasi sebuah generator listrik. Kumparan diganti dengan yang baru yang memiliki luas penampang 2 kali lipat dari semula dan jumlah lilitan 1,5 kali dari semula. Jika kecepatan putar generator diturunkan menjadi 3/4 kali semula, tentukan perbandingan GGL maksimum yang dihasilkan generator dibandingkan sebelum direparasi. Nah, dari soal ini, sebelum direparasi itu kan kita anggap A1 atau luas kumparan satunya itu sama dengan A. Kemudian jumlah lilitan atau N1-nya sama dengan N, omega satunya sama dengan omega. Nah, setelah direparasi atau sesudah direparasi itu di situ kumparannya diganti dengan luas penampang A2 itu 2 kali lipatnya atau 2A. Kemudian jumlah lilitannya diganti 1,5 kali semula atau N2 sama dengan 1,5 N. Dan kecepatan putarnya atau kecepatan sudutnya omega 2 itu dijadikan 3/4 kali semula atau 3/4 omega. Maka perbandingan setelah direparasi sama sebelum direparasi GGL maksimumnya berapa? Atau E2 banding E1 itu berapa sih? Nah, kita ingat lagi nih bahwa E itu kan sama dengan BA omega N bakwan, ya kan? Jadi E2 banding E1 itu sama dengan B2A2 omega 2 kali N2 dibagi B1 A1 omega 1 kali N1. Nah, pada kasus ini yang diubah itu kan cuma kumparan sama kecepatan putarnya saja. Medan magnetnya kan tetap nggak dirubah. Jadi B2 sama B1-nya sama. Jadi boleh kita coret. Nah, oke. Sekarang kita masukkan nih A2-nya kan 2A.
Jadi E2 per E1 sama dengan 2A dikali 3/4 omega dikali 1,5 N per A dikali omega kali N. Oke, A-nya boleh kita coret, omega-nya coret, N-nya coret. Oke, yang bawah berarti kan tinggal 1 ya kan. Sekarang 2 kali 3/4 dikali 1,5. 2 kali 1,5 itu kan 3. 3 dikali 3/4. Ya, berapa nih? Iya, 9/4. Oh, jadi perbandingan GGL maksimum sesudah direparasi dan sebelum direparasi adalah 9/4. Misalnya, sebelum direparasi itu dia hanya menghasilkan GGL sebesar 4 volt. Berarti setelah direparasi jadi dia bisa menghasilkan GGL induksi sebesar 9 volt gitu. Cukup mudah bukan? Nah, gitu. Oke sahabat fisika, kita lanjut ke yang berikutnya untuk penerapan dari hukum Faraday, yaitu berkaitan dengan GGL induksi akibat perubahan arus. Nah, misalnya ini ada sebuah lampu, dia dihubungkan ke sebuah baterai, tapi di sini ada saklarnya ya. Tapi dia ditambah dengan kumparan atau induktor. Nah, pernah nggak sih ketika misalnya kalian melihat perangkat elektronik itu, ketika misalnya dia udah dimatikan, tapi lampu indikatornya itu dalam sekejap itu masih tetap nyala gitu, nggak langsung mati, tapi dalam sekejap masih menyala, kemudian makin redup baru mati gitu. Nah, kok bisa? Nah, jadi pada saat membuka dan menutup saklar dengan cepat terjadi laju perubahan kuat arus listrik pada kumparan, sehingga pada kumparan terjadi perubahan fluks magnet yang ditimbulkan perubahan arus tersebut. Akibatnya pada kumparan timbul GGL induksi diri dan lampu tampak menyala sekejap. Jadi ketika ini dihubungkan ke baterai, itu kan juga ada arus listrik yang mengalir ke kumparan ini, ya kan? Nah, ketika ini saklarnya kita tutup atau kita buka dengan cepat, maka di sini akan terjadi perubahan arus. Nah, perubahan arus tersebut itu menimbulkan GGL induksi diri pada kumparan ini. Nah, sehingga ketika ini saklarnya kita matikan, itu masih ada arus listrik dari kumparan ini atau dari GGL induksi dari kumparan ini yang mengalir ke lampu meskipun dalam sekejap, jadi lampunya nggak langsung mati gitu. Nah, kita ingat persamaan dari hukum Faraday bahwa E sama dengan min N D flux D dt. Nah, atau E sama dengan min N dikali dt dari ya B kali A. Flux itu kan B kali A, ya kan? Nah, kemudian lihat lagi nih bahwa B itu kan sama dengan mu 0 IN per L. Lihat lagi pada materi induksi magnet. Nah, induksi magnet pada kawat itu dirumuskan B sama dengan mu 0 IN per L. Atau kalau kita masukkan ke sini berarti E sama dengan min N dikali mu 0 kali A kali N per L dikali, karena di sini yang terjadi perubahan arus, maka kita kali DI dt. Nah, atau jadinya min mu 0 AN kuadrat per L kali DI dt. Nah, mu 0 dikali A dikali N kuadrat per L itu yang disebut dengan istilah induktansi diri atau L besar, satuannya dalam Henry. Nah, jadi E sama dengan min L dikali DI dt, atau E sama dengan min L dikali delta I per delta T, di mana E itu merupakan GGL induksi, L-nya induktansi diri, I itu merupakan kuat arus, dan delta T-nya adalah selang waktunya. Biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah kumparan dengan induktansi 5 mH mengalami perubahan kuat arus yang mengalir dari 0,2 ampere menjadi 1 ampere dalam waktu 0,01 sekon. Tentukan besarnya tegangan yang timbul akibat peristiwa tersebut. Nah, dari soal ini sudah diketahui bahwa induktansinya atau L-nya sama dengan 5 mH atau 5 kali 10 pangkat min 3 Henry. Kemudian perubahan arus atau delta I-nya itu dia berubah dari 0,2 ampere menjadi 1 ampere atau 1 dikurangi 0,2. Jadi nilainya adalah 0,8 ampere atau 8 kali 10 pangkat min 1. Dalam selang waktu atau delta T-nya 0,01 sekon atau 10 pangkat min 2 sekon. Tentukan besarnya tegangan atau GGL induksinya pada peristiwa tersebut. Nah, oke, ingat tadi berdasarkan hukum Henry bahwa E sama dengan
min L dikali delta I per delta T. Jadi E sama dengan min 5 dikali 10 pangkat min 3 dikali delta I-nya 8 kali 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 2. Nah, 5 kali 8 itu kan 40. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 1 kan 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 2. Jadi masih 10 pangkat min 2. Jadi E sama dengan min 40 dikali 10 pangkat min 2 atau min 0,4 volt gitu.